balik lagi sama gue untuk extended reading kalian di bulan April, yang mana sekarang gue akan mulai dengan pergerakan planet dan segala aspeknya, apa dampak dalam segala aspek kehidupan kalian di bulan April. Main timnya aja, tanggal 3 April itu kalian diminta untuk take action. Merkuri masuk ke Aries, meninggalkan Pisces. Di Pisces kalian dapat 8 of Swords, yang mana juga ada Neptune di situ. Di situ Pisces itu ada di rumah finansial kalian. Kalian merasa terjebak, dan itu kalau kalian sadarin itu kan merasa terjebak itu hanya mindset aja, secara finansial dan apapun itulah ya. Jadi mungkin kalian merasa terjebak oleh idealisme atau mimpi-mimpi kalian sendiri yang menjebak kalian, sehingga kalian merasa kayak seakan-akan kalian tidak bisa berbuat apa-apa, mendapatkan kebuntuan-kebuntuan karena Neptune juga lagi di Pisces yang sangat ilusif itu kan, yang sangat imajinatif gitu kan. Nah, bagusnya Merkuri meninggalkan Pisces menuju ke Aries. Merkuri itu kan tentang mindset, pola pikir, perspektif, komunikasi, dan segala pengetahuan-pengetahuan kita yang kita pahami, dan higher learning. Dia masuk ke Aries. Nah, di Aries kalian kan dapetin The Hierophant kebalik ya. Jadi tampaknya cara berpikir kalian itu sudah, kalian akan memahami, akan mengambil tindakan memahami segala sesuatu yang tadinya asing ya. Kalian akan mulai mencoba menerima itu, walaupun itu tidak sesuai dengan instruksi, tidak sesuai dengan norma-norma yang kalian selama ini yakini. The Hierophant kembali kan rebel. Kalian akan lebih cara berpikir atau cara sudut pandang kalian itu lebih pada apa yang kalian pahami melalui pengalaman-pengalaman kalian sendiri, bukan kata orang, bukan katanya, bukan kata mereka, atau apapun yang telah diajarkan. Tanggal 11 New Moon di Aries. New Moon itu konotasinya selalu memulai sesuatu yang baru, dan kalian diminta untuk take charge. Itu di Aries juga, New Moon-nya di Aries ya. Jadi mungkin kalian mulai travel ya kan, mulai mempelajari hal-hal baru, wisdom dan filosofi, dan higher education ya, tentang hukum itu sendiri, tentang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang. Dan kebetulan Venus square Pluto di Capricorn. Venusnya itu masih di Aries. Ya, tentang komitmen itu sendiri juga, tentang relationship itu juga mungkin. Karena Venus selalu tentang relationship, money, dan juga beauty and harmony. Tapi dia konflik dengan Pluto, transformasi, yang ada di Capricorn, di kesehari-harian kalian dan kesehatan kalian sendiri. Yang artinya mungkin kalian menyadari selama ini gitu, kalian mendapatkan kesadaran ya. Kalau di general readingnya tuh, bukan di extendednya, kalian dapat chicken ya, awareness, awakening, kesadaran. Kalau selama ini mungkin kalian mengalami cognitive dissonance, penolakan akan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang berbeda dari apapun yang kalian pahami atau yakini ya. Dan ya, itu akan ada sedikit konflik untuk bagaimana kalian merubah di keseharian kalian. Tanggal 14 grounded energy, kalian minta untuk lebih humble. Venus masuk ke Taurus meninggalkan Aries.
Nah, ya kan, kalian sudah mendapatkan, kalian sudah lebih open, terbuka dengan pemahaman-pemahaman baru. Venus, relationship, money, dan beauty juga harmoni itu masuk ke Taurus, yang mana itu di rumahnya karir, reputasi, long term goals, dan juga status sosial. Dan kalian dapat energi kalian sendiri, Queen of Wands, aktualisasi diri, ekspresi diri, ambisi, determinasi, goal oriented. Kalian diminta dengan grounded energy, ya, itu agak bertentangan dengan Leo yang selalu ingin tampil, ya. Sedangkan Taurus itu yang selalu preserve. Sadari itu, ya. Kalian diminta untuk self control. Tanggal 19 Matahari meninggalkan Aries. Jadi segala terang, pencerahan yang kalian dapatkan, pemahaman-pemahaman baru, dan open mindedness, ya, itu bergeser ke rumah karir, reputasi, long term goals, dan juga status kalian, ya, itu yang akan diberi terang. Jadi dengan spiritnya kalian, motivasi dan hasrat kalian itu sangat, kalian akan menjadi istilahnya center of the states, pusat perhatian, ya. Dan bersamaan di hari yang sama, ya, kalian diminta untuk mulai membangun plan, rencana, menyusun strategi, ya, karena Merkuri masuk ke Taurus juga saat itu juga, ya. Jadi mindset kalian, apa yang akan kalian bangun, bagaimana kalian ingin mewujudkan semua semangat, hasrat, dan ambisi kalian itu sendiri. Tanggal 23 emotional energy, karena Mars masuk ke Cancer. Tindakan kalian apa untuk membangun kestabilitasan secara emosional, ya, Cancer itu di rumah terakhir kalian, di rumah 12, di rumah karma, ending, closure, limiting beliefs, alam bawah sadar kalian, yang mana kalian dapat Six of Pentacles, saatnya kalian bayar karma. Ini hukum sebab dan akibat, ya, memberi dan menerima. Dan ini energi Libra. Sedangkan di, ya, kalian akan mengambil sikap. Di rumahnya Libra ada The Emperor, energinya Aries. Mindset kalian sendiri. The Hierophant tadi kebalik. Membayar dalam arti di sini membayar yang selama ini kalian tolak mungkin, ya, kalian diminta untuk menerima, atau yang selama ini kalian menerima, saatnya kalian menolak. Justice, keadilan, ya, keseimbangan juga. Dan apapun yang kalian pahami dari kecil hingga sekarang, gitu, ya, itu yang kalian diminta untuk ambil tindakan. Dengan energi Mars di Cancer itu sangat emosional, ya. Jadi pahamilah, gitu. Tanggal 26 full moon di Scorpio. Full moon di Scorpio, rumah Scorpio itu adalah di home, family, dan fondasi kalian, yang mana kalian dapat Page of Swords. Ada full moon, konotasinya itu adalah ending and beginning. Ending, ya. Jadi dengan energi Page of Swords, mungkin kalian akan stop untuk selalu menginvestigasi atau memata-matai apa yang terjadi di keluarga, rumah, kakak, adik, dan lain sebagainya. Tanggal 27 kalian, ya, itu Pluto retrograde, Pluto di Capricorn.
di keseharian kalian. Yang kalau kalian ingin mengakhiri sesuatu dan mulai sesuatu yang baru, new habits ya artinya. Dan itu menyangkut juga kesehatan kalian. Kalian dapat apa sih ini? Eight of Wands, energi Sagittarius. Yang memang karma itu udah harus dibungkus ya. Pluto retrograde artinya kalian lagi merevaluasi kebiasaan-kebiasaan kalian, rutinitas, mekanisme kalian sendiri selama ini sebelum kalian mampu merubah dan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Oke, segitu aja untuk tarotnya ya. Untuk energi planetnya dan aspeknya. Sekarang gue mau klarifikasi dengan Lenormand. Outcome buat Leo di bulan April. Outcome buat Leo di bulan April. Gue akan keluarin 5 kartu aja, dan nanti akan gue tutup dengan Divine Wisdom card. Ini apa namanya? Alah, kelihatan kan? Apa namanya? Parit. Apa namanya? Celurit. Alah, lupa gue. Kalian tahu lah. Shit. Pronounce juga gue berat banget gue. Give. Bouquet. Ada apa? Komitmen atau payment. Ring. Kesehatan, history, dan masa lalu. Key. Bawah sadar kalian. Karena ini 5 kartu, ya. Kartu yang di tengah itu adalah fokus kalian sendiri di bulan April. Komitmen, payment. Setiap orang punya standar masing-masing dengan apa arti komitmen itu ya. Bisa kontrak. Yang jelas kalian akan mengambil keputusan yang mungkin itu juga agak surprise ya. Itu yang akan membuka yang selama ini terkunci hal-hal, masalah-masalah atau pengulangan-pengulangan ya yang selalu menghambat kalian. Itu akan kalian akan merubah, mengambil keputusan secara surprisingly gitu ya, mengagetkan mungkin ya, dan itu tapi akan membuka yang selama ini menjadi masalah kalian, hambatan kalian. Dan ini juga membuka, keputusan itu akan membuka kemungkinan untuk mendapatkan hadiah, reward. Entah kalian memberi atau menerima reward itu, hadiah itu dengan energi bouquet. Bahkan mungkin kalian akan memutuskan kontrak kerja, komitmen, atau pembayaran. Memutuskan heritage bisa jadi karena ini history, sejarah, atau karma. The tree of life ini juga bisa jadi karma. Kalian akan memutuskan karma. Bahkan heritage itu warisan, atau bisa juga masa lalu.
Dan itu hubungannya juga akan berdampak pada kesehatan kalian sendiri. Dan dan dengan kalian memutuskan kontrak, kalian akan mendapatkan reward kontrak yang baru. Kesehatan yang sumringah kurang lebih gitu. Kunci akan semua reward. Dan sekali lagi sih, maksudnya ya komitmen itu, kontrak itu, pembayaran itu memang kuncinya atas segala karma, histori dan masa lalu, dan juga kesehatan kalian sendiri. Itu yang keblok. Jelas banget ya Lenormand ya ngomongnya, dalam. Dan alam bawah sadar kalian itu adalah semuanya yang terjadi itu semuanya proses menuju takdir kalian sendiri. Sudah memang harus terjadi. Dan mungkin kalian sekarang dihadapkan pada pilihan. Akan apa itu dokumen? Atau legalitas? Oke, udah. Dari Lenormand, Divine Wisdom card. Yang pertama, when you do for yourself, you do for another. What you do for another, you do for the self. This is because you and the other are one. And this is because there is not but you. Apa yang kalian lakukan untuk kalian sendiri, itu artinya kalian juga lakukan pada orang lain. Apapun yang kalian lakukan untuk orang lain, kalian juga lakukan untuk diri kalian sendiri. Itu karena kamu dan orang lain itu hanya satu, kesatuan. Dan itu semua karena there is null, there is nothing but you. Yang ada itu cuma kalian. Di saat kalian gak ada, yang lain pasti juga gak ada. When you exist, everything exists. When you not exist, the other not exist. They don't exist. Jadi keberadaan kamu membuat keberadaan yang lain. Ya kamu semestanya lah. Intinya gitu. Oh iya nih. Coba di screenshot supaya bisa di zoom dan dipelajari sendiri dan pahami sendiri. Ya. Yang kedua, the spirits of you seeks in the largest sense that grand moment when you have conscious awareness of its wishes and join in joyful oneness with them, but the spirit will never ever force its desire on the present conscious physical part of you. Roh atau jiwa kamu itu mencari secara garis besar the grand moment, ya, momen yang signifikan ketika kamu sadari akan kesadaran dari sebuah kehendak, dari kehendaknya, dan menyatu atau bergabung bersama dengan mereka, dengan spirit tadi, dengan jiwa atau roh kalian, menjadi satu dalam kesenangan. Tetapi roh kalian itu nggak akan pernah memaksakan kehendaknya secara fisik. Dan kesadaran kamu saat ini nggak akan pernah memaksakan kehendaknya
ke kesadaran kamu yang sekarang secara fisik gitu. Itu tambah mumpet gak sih lo? Gue sih ngerti, tapi mendingan kalian baca sendirilah, screenshot supaya bisa di zoom dan dipelajari sendiri. Oke? Semoga resonate, berguna, dan dah.